jumpa lagi dengan Pak Joko di sini. Hari ini kita akan belajar bersama. Anak-anak silakan simak materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar yaitu materi kelas 4 dengan tema 9 Kayanya Negeriku. Subtema kedua, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, dan pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi tanda tempo dan menunjukkan tinggi rendah nada pada lagu Desaku Yang Kucinta dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menelaah makna dan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Dan tujuan yang keempat yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menguraikan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Nah, menyanyikan lagu harus memperhatikan tempo lagu dan tinggi rendah nada agar supaya suara yang dihasilkan itu dapat terdengar dengan merdu dan indah. Tempo adalah cepat lambatnya ketukan lagu dinyanyikan. Tempo dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tempo lambat ada adagio, lento, dan largo. Tempo sedang andante dan moderato. Tempo cepat allegro, presto, dan vivace. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tinggi rendah nada merupakan cara kita menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi dan nada rendah sesuai dengan notasi pada lagu tersebut. Nah, semakin ke kanan maka nada akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri nada akan menjadi semakin rendah. Ini adalah teks lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan El Manik dengan tempo moderato dan ketukannya adalah 6/8. Anak-anak bisa buka pada buku tema, nanti bisa berlatih lagu Desaku Yang Kucinta. Nah, kemudian apakah makna yang terkandung dalam lagu berikut? Nah, ini adalah teks lagu Desaku Yang Kucinta. Desaku yang kucinta pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai. Selalu kurindukan desaku yang permai. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang permai. Teks yang sangat mudah untuk kita pelajari lagu ini. Nah, apa makna dari lagu Desaku Yang Kucinta tadi? Maknanya adalah kerinduan pada desa tempat tinggal, tanah kelahiran, di mana ayah, bunda, dan sanak saudara berkumpul. Lagu tersebut menggambarkan sebuah desa yang asri dan permai, yang selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu ini dapat kita bayangkan kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa. Permai merupakan kehidupan yang disenangi dan diinginkan oleh semua orang.
Nah, anak-anak, kita akan mencoba mengamati suasana alam di lingkungan desa. Terlihat asri bukan? Menyenangkan. Kalau kita membayangkan, sangat nyaman. Ya, siapa yang tidak ingin tinggal di desa? Semua anak-anak pasti memiliki desa. Ya, tentunya kita semua menginginkan suasana alam di lingkungan yang menyenangkan. Nah, ketika kita mengamati gambar-gambar tentang pedesaan, ternyata ada banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Apa saja itu? Nah, kita akan membaca terlebih dahulu teks bacaan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, kita akan mencoba menggali informasi yang ada pada pertanian, sumber daya alam pertanian, hasil pertanian yang didapatkan dan juga manfaatnya. Padi digunakan oleh masyarakat sebagai makanan pokok, jagung juga digunakan sebagai makanan pokok dan juga makanan ternak untuk tanamannya. Kemudian ada kacang kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan juga bahan baku susu, khususnya susu kedelai. Kemudian di perkebunan, nah, kalau kita mengamati di sebuah perkebunan, maka juga dapat menghasilkan hasil perkebunan dan juga manfaatnya. Ada yang pertama kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Kemudian ada karet digunakan sebagai bahan untuk membuat ban. Ada juga perkebunan tebu, menghasilkan tebu digunakan sebagai bahan baku gula pasir dan kina sebagai obat malaria. Nah, di hutan ternyata juga menghasilkan hasil hutan yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya yang pertama, kayu digunakan oleh manusia sebagai bahan bangunan. Ada rotan sebagai bahan baku perabotan rumah tangga, hasil kerajinan. Ada juga pakis, bagian daunnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sayur dan juga bahan baku obat tradisional. Ada damar yang digunakan sebagai bahan industri pembuatan sabun, cat, vernis, dan juga industri farmasi.
Kemudian di peternakan. Nah, anak-anak pasti pernah melihat sebuah peternakan. Nah, peternakan di situ juga menghasilkan banyak sekali. Contohnya ada daging, misal daging sapi, kambing, itu dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Ada daging ayam, telur ayam juga dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Ada peternakan ulat sutra yang digunakan sebagai bahan baku kain sutra. Ada peternakan lebah yang dimanfaatkan untuk diambil madunya. Kemudian ada di bidang perikanan. Perikanan juga menghasilkan banyak sekali hasil dan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, ikan diambil sebagai sumber protein hewani. Nah, anak-anak tentunya semuanya suka makan ikan, dan memang kita harus suka makan ikan karena ikan tinggi sekali protein yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ada rumput laut yang dipakai untuk obat, bahan makanan, dan juga kosmetik. Kemudian ada terumbu karang yang digunakan sebagai tempat rekreasi bawah laut. Nah, kita tidak boleh merusak terumbu karang. Kenapa? Karena terumbu karang itu adalah tempat hidup, tempat makan ikan-ikan di laut. Nah, kita hanya diperbolehkan untuk menikmati terumbu karang ini sebagai tempat rekreasi di bawah laut. Kemudian ada mutiara. Mutiara ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perhiasan, ya, untuk membuat perhiasan. Nah, di bidang pertambangan, kalau kita lihat Indonesia sangat kaya, ya, Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Ini ada pertambangan. Hasil pertambangan yang dihasilkan contohnya adalah minyak bumi. Ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan juga kompor. Ada gas alam yang juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas. Ada juga hasil pertambangan belerang yang digunakan sebagai campuran obat, kosmetik, bedak, dan sebagainya. Ada juga grafit sebagai bahan baku pensil yang berwarna hitam itunya, itu adalah grafit. Kemudian ada marmer sebagai bahan bangunan. Biasanya digunakan untuk lantai ataupun dinding. Nah, anak-anak, ternyata ketika kita belajar tentang sumber daya alam, sangat luar biasa, sangat banyak. Nah, perlu bagi kita untuk dapat mengerti pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Kita harus memahami kewajiban manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Tentunya kita tidak boleh menggunakan hasil sumber daya alam ini dengan sewenang-wenang, dengan semau kita. Kenapa? Karena sumber daya alam tersebut ketika habis membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu yang panjang untuk menghasilkan kembali. Itulah sebabnya perlu bagi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan lebih bijak. Demikian materi hari ini, anak-anak semoga bermanfaat. Demikianlah tadi materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kiranya materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu anak-anak sekalian. Nah, jangan lupa tetap patuhi protokol pemerintah, protokol kesehatan, pakai
cuci tangan,